Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Denny Kurnia. Saya merupakan salah satu guru di SMK Jangkar, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Dengan mengambil mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan dengan kompetensi dasar yaitu routing statis untuk pertemuan kedua untuk kelas 11 di program keahlian teknik komputer dan jaringan. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan video praktik pembelajaran yang telah saya buat. Mohon masukan dan sarannya agar praktik pembelajaran kedepannya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya kita dalam pembelajaran hari ini dengan keadaan sehat walafiat ya. Untuk mengawali hari ini pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Seperti biasa kepada KM, mungkin Dandi ya, untuk KM kelas TKJ, silakan untuk memimpin doanya untuk memulai pembelajaran. Silakan Dandi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Terima kasih Dandi ya yang sudah memimpin doanya. Ya, semoga kita hari ini dilancarkan dalam pembelajaran. Dan untuk selanjutnya mungkin Bapak akan absen terlebih dahulu ya, kehadiran dari masing-masing kalian di sini. Bapak sudah ada absensinya. Mungkin Bapak akan panggil dulu dan yang hadir mohon diacungkan tangannya gitu ya. Yang pertama Ahmad Budi. Oke. Hadir ya. Anissa Fitrianti. Oke. Anissa Larasati. Oke. Apipah Nur Fauzia. Oke. Warisa Nur Fatimah. Dan yang terakhir sini Winda. Oke. Oke, berarti semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Jadi kita bisa mengawali pembelajaran hari ini ya dengan mudah-mudahan lancar. Oke, untuk selanjutnya mungkin Bapak akan lanjutkan materi yang akan kita pelajari ya. Jadi kalian bisa lihat ya di slide PowerPoint ya. Jadi materi yang akan kita pelajari adalah masih berhubungan dengan materi routing statis. Ya. Jadi untuk selanjutnya di sini Bapak akan melihat ya tentang materi sebelumnya dulu ya. Maksudnya gimana? Jadi Bapak akan bertanya dulu nih materi yang kita pelajari minggu lalu ya. Karena kan kita udah mempelajari nih materi routing statis, tapi mungkin kalian ada yang lupa ya untuk materinya. Nah, kira-kira di sini ada yang masih ingat materi yang sebelumnya itu apa? Cung. Baik, Pak. Oke, ya Erik, silakan. Ya. Yang saya ketahui tentang materi sebelumnya yaitu membahas tentang routing. Routing ya. Ya, dalam jaringan itu ada berbagai macam routing, yaitu ada dua. Yang pertama routing statis dan yang kedua routing dinamis. Oke. Dan routing statis itu yang disetting secara manual dan routing dinamis itu disetting secara otomatis. Oke, ya betul ya. Tepuk tangan ya untuk Erik ya. Terima kasih Erik sudah menjelaskan materi sebelumnya ya. Itu betul ya. Tadi ada materi tentang routing. Routing itu ada routing statis dan routing dinamis. Yang tadi routing statis untuk manual yang disettingnya, kemudian yang dinamis untuk otomatis. Ya betul ya. Yang selanjutnya mungkin ada tambahan lagi. Oke ya, Dandi silakan.
materi minggu kemarin membahas tentang desain topologi. Oke, tentang desain topologi. Oke ya, betul ya. Jadi kemarin kita mendesain terlebih dahulu topologi jaringan. Jadi supaya kita bisa mempraktikkan materi routing gitu ya. Betul. Kemudian yang selanjutnya, oke, oh ini dulu ya yang paling dekat. Ray, silakan Ray. Apa? Cara menyeting IP router dan komputer. Oke, jadi routing untuk men-setting router dan komputer. Oke, jadi tadi udah desain, sekarang setting IP-nya. Ya, itu betul ya. Jadi untuk materinya kemarin kita sampai ke sana. Ada lagi tidak? Masih ada ya? Kemarin sampai mana lagi? Sampai Oke, itu tuh. Ya, Puput ya tadi. Ya, silakan Puput. setting router pada router, Ya. kemudian coba mengeping pada komputer. Oke ya, betul ya. Jadi tadi dibicarakan sama Dandi, Ray, dan Puput itu berhubungan dengan materi konfigurasinya ya. Jadi kan kemarin kita sudah belajar sedikitnya konfigurasi dasar pada routing. Ya, kira-kira untuk perintahnya ada yang masih ingat tidak? Perintahnya? Ada yang masih ingat? Perintahnya, Cung? Boleh? Yang ada mode user, kemudian apa? Mode global, ya betul. Kemudian privilege mode, betul. Dan untuk perintah IP-nya tadi apa? Untuk ke IP interface dulu boleh ya. Jadi ada interface dulu, kemudian ada IP address. Jadi akan kita tuliskan IP address-nya. Jadi kemarin kita sampai materi yang itu ya. Oke, jadi untuk hari ini berarti kita akan masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, ya. Jadi di sini Bapak akan coba sampaikan, ya. Ada yang pertama di sini tentang menentukan cara konfigurasi routing statis. Nah, sebenarnya kan ini udah ya sebelumnya di materi sebelumnya, cuma kita akan lebih bagaimana bisa menyimpulkannya, gitu ya, dengan beberapa studi kasus yang nantinya kita akan laksanakan hari ini, gitu kan. Nah, jadi untuk agenda kita hari ini ada apa saja sih, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa agenda. Mulainya di sini kita adalah yang pertama ada gambar, misalkan ada menebak, ya, tebak gambar, ya. Jadi misalkan kita memahami sebuah gambar. Ya, kira-kira ini yang kemarin masih ingat tidak? Nah, nanti Bapak akan coba tanyakan kembali gambarnya ini. Dimulai dari gambar. Kemudian di sini nanti ada kalian coba kira-kira apa saja sih yang bisa kalian temukan, yang bisa kalian pelajari dari sebuah gambar tersebut. Ini berhubungan dengan materi kita ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya. Dan yang kemudian ada aktivitas LKBD, yang artinya aktivitas untuk mengerjakan lembar kerja, ya. Jadi nanti kan Bapak akan kasih lembar kerja supaya apa? Mendukung pembelajaran kalian di lab, ya. Karena kan kita basis praktek ya, harusnya ada aktivitasnya gitu. Kemudian nanti juga ada ya sesi diskusi ya. Jadi seperti biasa dalam pembelajaran ada diskusi supaya bagaimana apabila misalkan dari teman kalian ada yang masih belum bisa kita saling diskusi ya di sesi diskusi tentunya ya dari masalah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk selanjutnya di sini Bapak akan kasih sebuah quotes dulu ya supaya kalian lebih semangat lagi dalam belajar ya. Di sini mungkin ada 3 kata ya atau 3 kalimat ini ya, 3 kalimat. Mungkin di sini ada yang mau membacakan, boleh ya? Oke ya, ini Kak Dian, boleh ya Dian? Oke Dian, boleh untuk membacakan apa itu yang di tayangan? Untuk motivasi hari ini, dengan ilmu hidup akan lebih mudah, dengan seni hidup akan lebih indah, dengan agama hidup akan lebih terarah. Oke, itu ya motivasinya. Tapi ada yang masih bingung nggak itu maksudnya apa motivasinya gitu? Ya, kira-kira Dian tahu tidak ini motivasinya apa? Maksudnya ilmu, kenapa ilmu itu mudah gitu ya? Karena melakukan sesuatu tanpa ilmu itu sulit. Iya, betul. Terus? Dan dengan melakukan sesuatu itu dengan ilmu, kemudian ditambah dengan seni, itu kan jadi lebih indah itu jadi
berbagai macam. Iya. Jadi ada seni-seninya gitu. Iya, ada seni-seninya gitu. Ya, boleh. Oke, terus ada lagi tidak? Dengan agama hidup akan lebih terarah itu masih jadi ada patokan. Oke. Jadi ya ada agama, jadi ada aturan dari sananya gitu. Jadi terarah sesuai Oke, ya itulah sesuai itu ya. Oke, mungkin ada dari yang lain, ada yang mau menambahkan dari maksudnya? Itu betul ya, dari Kak Dian juga boleh. Mungkin kita coba dulu tingkatkan dulu semangatnya dengan tepuk semangat. Mungkin di sini ada yang mau memimpin, silakan. Saya panggil lagi mungkin lah yang belum coba Kak Dian lagi sekarang ya. Dian, coba Dian ya untuk ke depan ya. Coba Dian, ya Dian, Kak Dian siap? Dian coba tahu tepuk semangat gimana? Untuk saya pasti cuma simpel. Ya, gimana? Bisa ada apa-apa, tepuk semangat, semangat. Oke, ada yang lainnya boleh ya mengikuti. Silakan udah berdiri. Ya. Oke, beri ke depan untuk tepuk. Ya. Silakan Dian untuk pimpin ya. Boleh ya, silakan. Tepuk semangat. Semangat. Oke, jadi itu ya untuk tepuk semangat tadi. Silakan kembali lagi. Terima kasih Dian ya untuk tepuk semangatnya. Ya. Jadi mudah-mudahan hari ini kita semangat. Nah, ya harus semangat dong. Jadi dalam pembelajaran kita tentunya harus semangat. Jangan sampai misalkan kita loyo saja ya, ngantuk belajar itu ya. Jadi harus semangat supaya apa? Supaya nanti pembelajaran juga bisa masuk. Misalkan kalau loyo biasanya sih masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri gitu ya. Untuk yang kurang semangat gitu. Oke, jadi untuk selanjutnya di sini ada membuat kelompok diskusi. Ya, jadi kita akan aktivitasnya adalah ada diskusi, makanya kita akan membuat dulu kelompok. Ya, jadi kita buat dulu kelompoknya, yang nantinya Bapak akan langsung membagikan sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, jadi di sini nanti Bapak akan bagi dulu ya kelompoknya. Mungkin di sini ada 4 kelompok ya. Oke, jadi di sini Bapak sudah tuliskan ya untuk masing-masing kelompoknya ya, dan kebetulan di sini sudah berkumpul masing-masing kelompok ya. Ya, di sini ada mungkin di samping kanan Bapak di sana ada kelompok 1 ya. Seperti biasa di sini ada anggotanya Dandi dan Puput, kemudian ada Robiansyah, kemudian ada Suci dan Tira. Dan kelompok 2 seterusnya ya, sudah berdasarkan kelompok kan? Ya, jadi ini adalah kelompok yang sudah Bapak buat di pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan lanjutkan lagi diskusinya berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke ya. Jadi untuk selanjutnya di sini seperti biasa ya. Seperti aktivitas-aktivitas sebelumnya, di praktek kali ini Bapak ada LKPD ya. Jadi masing-masing kelompok silakan ke depan untuk mendapatkan lembar kerjanya ya. Jadi di sini Bapak sudah ada nih lembar kerja. Silakan untuk kelompok 1 boleh ke depan perwakilannya untuk LKPD. Nah, di sini kemudian kelompok 2 silakan ya. Untuk kelompok 3 oke boleh. Kelompok 4 ya. Oke ya. Jadi ini LKPD-nya ya. Jadi bisa kalian lihat ya. Untuk LKPD-nya di sini adalah untuk diskusi kelompok. Ya, makanya diperhatikan ya di depan atau dilihat di lembar kerjanya di sini ya, bahwa ada identitas terlebih dahulu ya. Seperti biasa dalam LKPD harus mengisikan identitas terlebih dahulu ya. Pertama di sini ada tanggal. Tanggalnya sekarang prakteknya tanggal berapa ya? Sekarang itu tanggal sekian ya. Kemudian untuk kelas ya. Ini udah di kelas berapa ya? TKJ 1 ya misalkan ya. Kemudian untuk anggota kelompoknya di sini kebetulan ada 5 ya. Nah, jadi kalian tinggal isi anggota kelompoknya masing-masing. Kemudian
Untuk kompetensi dasar ini adalah yang sudah Bapak tadi jelaskan ya di awal. Jadi bahwa kita akan mempelajari materi yang ini, atau di tujuan pelajarannya adalah yang tentang routing statis. Yang apa? Sampai menyimpulkan konfigurasi routing statis ya, dan konfigurasinya ya. Di sini juga nanti ada petunjuknya. Di petunjuknya di sini kalian harus memperhatikan terlebih dahulu ya dengan seksama soalnya atau dari tiap aktivitas ya. Kemudian alat dan bahannya jangan lupa di sini ada alat tulis ya. Kemudian kalian sudah ada PC atau laptop atau smartphone ya, supaya membantu aktivitas dalam pengisian LKPD ya. Jadi dilihat, disiapkan terlebih dahulu, komputernya sudah menyala ya. Kemudian untuk softwarenya di sini karena ada materi praktek, kita akan menggunakan sebuah aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Jadi dilihat, silakan dibuka aplikasinya Cisco Packet Tracer supaya Bapak mau lihat dulu juga apakah aplikasinya di sini ada yang tidak berfungsi mungkin ya. Kalau tidak berfungsi nanti bisa berdiskusi dengan kelompoknya ya di sini karena ada beberapa komputer juga ya. Jadi kalian lihat, sudah ya ada aplikasinya. Oke. Ini sudah, dan yang di sana juga sudah ya. Untuk selanjutnya di sini kita masuk ke aktivitas ya. Dilihat di aktivitas ya. Lihat ya. Sudah ada lembar aktivitasnya. Oke. Jadi di bagian aktivitas di sini ada sebuah studi kasus ya. Silakan sambil didiskusikan ini ya, sambil dilihat. Misalkan aktivitasnya adalah atau studi kasusnya adalah kalian sebagai tim IT ya. Tim IT untuk sebuah kegiatan ya, dan ditugaskan untuk membuat sebuah jaringan sederhana ya. Jadi membuat sebuah jaringan sederhana, namun di sini ada syarat-syaratnya. Pertama adalah disediakan 4 buah perangkat PC ya. Jadi bagaimana kalian mengolah 4 buah PC tersebut? Kemudian ditambah 1 buah perangkat switch dan 2 buah perangkat router. Nah, jadi nanti kalian desain dulu ya untuk topologinya, gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya ada pengalamatan IP. Nah, di sini kebetulan di bawah ya ada ya, untuk di bagian bawah berhubungan dengan langkah kerja. Ya. Jadi setelah kalian punya desainnya, kalian tuliskan pengalamatan IP pada desain topologi tersebut. Ya. Misalkan di sini ada IP-nya, ada subnet dan gateway, gitu ya. Kemudian kalian isi sampai semuanya sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, bisa dilanjutkan ke aktivitas selanjutnya adalah tentang menganalisis tabel routing. Ya, karena studi kasusnya kalian ada dua router, maka di sini juga analisisnya cuma 2 router ya. Jadi router 1 dan router 2. Coba analisis di sini untuk tabel routingnya seperti apa. Nah, kalau sudah dianalisis, nah kalian tinggal bisa mempraktikkan ya, atau nanti bisa dipraktikkan di Cisco-nya sambil dikonfigurasi. Nah, kalau misalkan tadi perancangannya di sini kita sudah bisa menyimpulkan bagaimana caranya, tentunya konfigurasinya juga pasti benar. Ya, kalau sudah benar gimana? Nomor 6 di sini adalah uji coba. Ya, di kompetensi juga kan ada uji coba konfigurasinya. Jadi harus kita uji apakah tadi konfigurasinya sudah berhasil atau belum. Gitu. Kalau belum gimana? Pasti ada errornya ya, atau misalkan tidak connected ya, misalkan timeout ya, atau unreachable ya, seperti itu. Jadi kalian coba prakteknya gimana itu, connect atau tidak. Nah, jadi kalau connect di sini kalian bisa tinggal di checklist. Udah. Kalau checklist semuanya berarti berhasil ya. Berhasil. Berarti kalian udah selesai konfigurasi sampai dicoba, dan laporannya juga sudah ditulis dalam LKPD. Gitu ya. Otomatis pembelajaran hari ini sudah selesai. Itu aktivitasnya kalau kalian bisa mempelajarinya, aktivitas yang ada di LKPD dengan baik gitu. Tujuannya sampai sana. Kira-kira ada yang mau bertanya seputar LKPD? Silakan.
Oke, silakan Puput, boleh? Jadi bertanya Pak, untuk pengalamatan IP-nya antar kelompok itu sama atau berbeda? Oke, untuk pengalamatan IP. Nah, jadi di sini kan untuk pengalamatan IP kalian sudah mempelajari ya. Untuk pengalamatan IP juga. Jadi Bapak harapkan untuk pengalamatan IP-nya kalian itu berbeda ya. Jadi kalian tiap kelompok, misalkan kelompok 1, 2, 3 dan 4, pengalamatan IP berbeda supaya apa? Supaya kalian bisa lebih memahami lagi ya IP. Karena kan apa? IP address itu kan banyak ya, tidak hanya satu, tapi ada banyak. Misalkan di kelompok 1 kalian coba konfigurasi di pengalamatan di 1 sampai 10 misalkan ya. Kemudian di kelompok 2 dari 11 sampai 20 misalkan ya, untuk networknya. Yang kelompok 3 dari 21 sampai 30. Kemudian dari 31 sampai 40 misalkan gitu kan. Ada angka-angkanya gitu kan. Kan ada banyak juga sampai sampai 200 kan ya, banyak gitu. Jadi kalian bisa mengkreasikan lah IP address-nya, tapi berdasarkan diskusi juga ya. Tapi jangan sampai keluar dari konsepnya, jangan sampai pengalamatan IP-nya misalkan kurang tepat dalam di konfigurasi gitu ya. Kemudian ada lagi tidak yang mau bertanya seputar LKPD ini, masih di LKPD? Oke, silakan Wahyu ya. Wahyu, silakan. Apa Wahyu? Untuk desain topologinya itu juga sama atau berbeda Pak? Oh, untuk desainnya ya. Oke. Jadi untuk desainnya di sini kan ada 4 komputer kan ya, atau 4 PC. Kemudian ada 1 buah switch dan 2 buah router ya. Nah, untuk desainnya Bapak harapkan juga kalian coba desain sekreatif mungkin. Asalkan tidak tidak melenceng dari yang ditugaskan. Karena kan ini desain 2 router, 4 komputer kan bisa macam-macam kan? Ya, misalkan saya dari kelompok 4 kan, ini kelompok 4. Routernya mau sebelah kanan dan kiri jelas. Misalkan ada di router 1 mau ada switchnya, kalau router 2 enggak misalkan ya. Atau di komputernya di router 1 ada 1, kemudian di komputer ada 3. Coba diubah ya, atau dikotak-atik ya, dibuat sekreatif mungkin ya. Tidak akan melenceng, yang penting tidak melenceng dari materinya ya. Jadi nanti kan dipresentasikan ini nih hasil desain dari kelompok 4. Saya komputernya ada 1 untuk router 1. Untuk router 2 ada 3, kemudian switchnya ada di sebelah sini. Ataupun di kelompok 3 ya, mungkin routernya saya mau 2-2. Nah, komputernya di router 1 ada 2, di router 2 ada 2 gitu ya. Dan kelompok yang selanjutnya gitu ya, untuk desain topologi. Nah, kira-kira ada lagi tidak untuk pertanyaan seputar LKPD? Tidak ada? Jelas? Jelas ya untuk LKPD. Nah, jadi ini untuk LKPD. Nah, untuk selanjutnya mungkin Bapak akan menjelaskan tentang penilaian. Nah, jadi di sini ada lembar penilaiannya, Bapak membawa lembar penilaian juga untuk kalian. Jadi untuk penilaian di sini perhatikan ya. Di sini untuk penilaian Bapak akan melihat itu penilaiannya ada beberapa aspek ya. Jadi yang pertama di sini adalah ada aspek sikap. Ya. Kemudian untuk yang kedua, aspek penilaian yang kedua adalah tentang keterampilan. Ya, jelas. Jadi kan saat ini kan kalian akan praktek. Untuk yang selanjutnya adalah aspek tentang pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya juga selain tadi aktif di kelas, ada quiz ya. Untuk penilaiannya mungkin seperti itu. Paham kita? Paham ya? Oke. Untuk selanjutnya, di sini Bapak akan menjelaskan sebuah materi ya untuk mendukung aktivitas kalian ya. Jadi ketika kalian mengaktivitaskan, mungkin akan Bapak cocokkan dengan yang ada di tayangan. Jadi di sini arahannya akan kurang lebih sama. Jadi sampel contoh yang akan Bapak terangkan juga nanti bisa diterapkan, gitu ya. Jadi perhatikan di sini ada sebuah studi kasus ya. Jadi di sini ada sebuah studi kasus. Jadi untuk selanjutnya di sini Bapak akan melihat ada sebuah studi kasus ya. Jadi tadi supaya pembelajaran kalian bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini Bapak juga akan membimbing kalian dalam pengerjaan LKPD.
namun berbasis studi kasus ya. Jadi studi kasus yang di depan nanti hampir sama dengan yang ada di aktivitas kalian ya. Jadi nanti coba didiskusikan juga dengan temannya satu kelompok, kemudian nanti praktikan masing-masing ya untuk prakteknya. Jadi setiap orang nanti diharapkan bisa mempraktekkan apa yang sudah dituliskan di aktivitas. Oke. Jadi studi kasusnya di sini dilihat ya di slide. Ada seorang teknisi jaringan ya yang ditugaskan untuk membangun sebuah jaringan di mana di 2 ruangan misalkan ya. Dan di ruangan tersebut disediakanlah 2 buah komputer dan 2 buah router. Nah, jadi di sini yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimanakah tahapan si teknisi jaringan tersebut dalam melakukan tugasnya? Gitu. Kira-kira yang pertama untuk tahapannya si teknisi itu akan membuat apa? Ada yang tahu? Cung. Oke, boleh. Dan Di, silakan. Menentukan desain topologi. Iya, betul. Ya, tepuk tangan. Ya, betul. Jadi menentukan desain topologi ya. Jadi 10 poin untuk Dandi ya untuk desain topologi ya. Jadi memang betul ya. Jadi ketika kita mempunyai sebuah kasus permasalahan, kita tentukan desainnya terlebih dahulu. Nah, di aktivitas kalian juga kan ada ya. Pertama itu kan ada studi kasus dulu. Perangkat yang digunakan itu apa saja ya. Nah, kira-kira coba buat desainnya yang memungkinkan dalam topologi soal tersebut. Misalkan ya, tadi misalkan 2 router mau disimpan di belah mana ataupun yang komputer di sebelah mana, gitu ya. Coba, dan masing-masing kelompok di sini sudah ada ya. Di sini Bapak sudah lihat, sudah ada yang mulai mendesain topologinya ya. Dan kebetulan di sini kurang lebih hampir berbeda-beda ya kelompoknya. Jadi sudah betul ya yang pertama desain topologinya. Contoh yang di depan ini adalah membuat desain topologi dari 2 komputer dan 2 router yang tadi. Yang mana komputer A misalkan itu yang ditaruh di bawah untuk di ruangan 1 misalkan ya. Kemudian komputer 2-nya untuk di ruangan 2 dan dihubungkan oleh masing-masing router. Itu kenapa pas Ethernet itu disebut rute apa? Yang 1.0 fast Ethernet, 12.0 fast Ethernet juga. Itu disebut rute apa? Kuncinya ada yang C dan S geningan. Ya. Yang C apa? Apa yang C itu? Connected root. Itu ya. Itu yang connected root. Yang disebut gateway-nya biasanya adalah Ethernet, ya. Itu biasanya connected root. Karena apa? Lihat saja di tabel atau di gambar topologinya. Yang disebut connected root itu adalah IP yang langsung terhubung dengan router, ya. Nah, sedangkan yang itu tuh, yang 2.0, 12.2 itu disebut apa rutenya? Nah, itu baru ya disebut static root, ya. Karena rutenya apa? Kenapa? Kenapa rutenya? Ditambah atau dibuat. Ya, boleh ditambah atau dibuat secara baru ya, tidak ada di router 1. Ya, secara manual. Karena rute yang 2.0 itu ada jauh di router 2. Gitu ya. Sudah sampai sana belum rutenya? Ya. Jadi sekalian coba dianalisis rutenya itu seperti apa ya yang kalian punya. Kalau IP ada sudah lengkap, otomatis rute-rutenya udah diketahui. Ya. Misalkan ada di sini kelompok berapa? 4. Kelompok 4, IP-nya yang ada yang 90 ya. Kemudian ada 92. Oke, 90 dan 92 yang ada di sini. Itu baru 2 network ya. Kira-kira ada berapa lagi networknya gitu ya. Silakan sambil coba ditentukan rutenya. Silakan ya.
Ya. Ya, di sini ada roda keberuntungan ya. Jadi kalian akan kelompok dari masing-masing akan Bapak acak dari sini. Jadi yang terpilih seperti biasa ya. Anda beruntung untuk bisa presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perangkat kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk langkah pertama yang kami lakukan adalah mendesain topologi terlebih dahulu. Oke. Setelah selesai mendesain, kami langsung memberikan alamat IP pada masing-masing komputer. Iya, terus? Dilanjutkan dengan men-setting IP pada router. Oke, gitu ya. Oke. Hasilnya gimana? Itu yang terakhir tuh uji cobanya. Berhasil? Hasil, Pak. Alhamdulillah berhasil. Tepuk tangan dulu ya. Berarti hasilnya beres. Ya, konfigurasinya beres ya. Kira-kira dari apa yang dijelaskan dari kelompok 2 ya ini, ada yang mau ditanyakan mungkin dari kelompok yang lain? Di dalam topologi itu ada berapa network dan yang mana saja? Oh, pertanyaan tentang networknya yang mana saja? Ada 3 network. Ada 3 network ya. Terus apa saja katanya tuh? Yang pertama Ya, ini, Pak. iya, Untuk yang kedua yang Ini. sama ini. ini. Itu jadi ada 3 network katanya ya. Gimana? Untuk yang lain mungkin ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, berarti bisa ditutup ya untuk kelompok 2. Dalam hasil kerja kelompok 1, Iya. kami memulai dengan mendesain topologi Iya. dari yang terdiri dari 4 PC dan 2 router dan 1 switch. Untuk connecting root-nya yaitu yang 1.1.2.3/28 dan 1.1.3.28. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Oke, hasilnya gimana? Connect semuanya? Nah, untuk hasilnya alhamdulillah connect semua. Oke, bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi pembelajarannya apa saja? Tadi yang sama yang didesain itu apa saja tadi teh? Pertama, desain lagi tidak? Belajar ya? Belajar desain lagi, tapi topologinya bagaimana? Acak ya. Ya, jadi kalian dibuat sekreatif mungkin berdasarkan kasusnya yang sama, tapi topologinya berbeda, beda gitu. Tapi bisa kan? Bisa. Di sini soal dengan soal ya, ada kuis ya. Jadi kalian bisa membuka sebuah aplikasi ya yang namanya Quizzes. Sambil menunggu boleh, ini udah ada 3 orang ya. Udah ada 3 orang ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin Bapak akan mulai ya. Tapi kalian coba yang masih belum join, masuk ke join. Sudah ada 4 orang ya. Ada 5 ya, 6 tuh kan ya. Bapak mulai saja sambil menunggu yang lain. Jadi dibuka aplikasi di handphone atau di Google Chrome, kemudian ketikkan di alamat Google-nya join my quiz ya. Kemudian ini kodenya dimasukkan ya. Oke ya, Bapak lihat tadi semuanya sudah ya di sini di live dashboardnya sudah kalian lihat. Sudah ada yang mencapai di atas 70%. Kemudian di sini Bapak akan coba bahas terlebih dahulu
materi atau pertanyaan kuis yang tadi, ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan ya. Di sini untuk melihat hasil konfigurasi routing statik yang mana? Show IP route, ya itu. Untuk yang terakhir di sini konfigurasi pada routing pada gambar 2 atau di sini routernya yang mana? Yang router 1 yang mana? Yang A, ya betul ya. Jadi itu ya untuk hasil evaluasi yang tadi. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah lihat evaluasinya dan ada beberapa dari kalian yang sudah mencapai 70% ya. Jadi yang mana 70% di sini ketuntasannya sudah aman ya. Namun di sini ada yang beberapa yang masih kurang di bawah 70%. Mungkin Bapak akan melaksanakan remedi ya. Jadi untuk remedinya nanti mungkin di pertemuan selanjutnya ya, untuk ada waktunya mungkin di pertemuan selanjutnya. Dan untuk yang tadi sudah ada yang mencapai 70% bagus ya. Jadi kalian bisa meningkatkan lagi kompetensi dari pembelajarannya dan bisa menambahkan ada kegiatan pengayaan ya. Pengayaan itu menambah materi yang sudah dipelajari. Jadi kalau yang ini sudah cukup, bisa nambah beberapa materi lagi ya untuk di pertemuan selanjutnya. Mungkin ya untuk pengayaan itu. Itu ya untuk hasil dari evaluasi. Mudah-mudahan untuk kedepannya evaluasinya bisa meningkat ya. Untuk kedepannya juga karena nanti kan sebentar lagi kita akan mengadakan UAS ya. Jadi harus rajin-rajin belajar lagi untuk bagian pengetahuan dari tiap mata pelajaran ya, khususnya di pelajaran kita hari ini ya. Ada yang mau berkomentar untuk kegiatan ini gimana ya? Sudah bisa? Bagaimana ini? Oke, boleh Dandi gimana refleksinya hari ini? Saya sedikit kesusahan dalam menyeting router dan menentukan router statik dan konektor tuh. Oke. Erik silakan. Untuk saya masih belum paham dalam menyeting IP ke router. Tuh ya, jadi refleksinya rata-rata semuanya di bagian konfigurasi ya. Selanjutnya di sini Bapak akan sampaikan dulu ya untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi supaya kalian ada persiapan atau nanti membaca-baca dulu materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya, itu kita akan membahas tentang permasalahan dari routing ya. Oke, jadi itu ya untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Mungkin Bapak rasa di sini sudah menunjukkan pukul pulang ya, pulang sekolah di akhir. Maka pembelajaran Bapak akan tutup ya, dan mungkin Bapak akan serahkan ke sekarang mungkin wakil KM-nya ya. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran materi ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada wakil KM Puput yang sudah memimpin doa ya, sekaligus dengan menutup kegiatan hari ini. Oke. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat kepada kalian ya, utamanya dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya nantinya. Dan untuk selanjutnya mungkin di sini kalian sedang dalam kondisi pandemi, jadi Bapak harapkan tetap menjaga kesehatan ya. Tetapkan protokol kesehatan 3M. Apa 3M itu? Memakai masker ya, jaga jarak dan mencuci tangan. Jadi jangan sepelekan kesehatannya karena kesehatan itu sangat mahal sekali ya. Kemudian nanti ketika kalian pulang hati-hati juga di jalan, dan mungkin kalau sudah di rumah sampaikan salam kepada orang tua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di